saya Made Baya, saya seniman base berkaryanya di Bali. Saya ada proyek yang spesifik tentang lingkungan, masalah isu sampah plastik. Nama proyeknya Plastikologi, gabungan dari kata plastik dan ekologi. Kita hari ini tidak bisa menghindar dari bahan plastik dan sintetik, tapi yang bisa kita lakukan adalah memilih konsumsi kita secara sadar. Dan tentunya setelah kita mengkonsumsi itu, kita memperlakukan sampah kita secara bijak. Sampah, terutama sampah plastik, masih menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan di negeri ini. Indonesia berada di urutan ketiga sebagai penyumbang sampah plastik di dunia setelah China, dan India yang menempati posisi pertama. Kondisi inilah yang membuat manusia-manusia Nusantara memiliki ide kreatif untuk mengolah sampah plastik menjadi suatu hal yang berguna bagi lingkungan sekitar. Seniman kelahiran Tampak Siring, Bali, lulusan Institut Seni Indonesia Denpasar ini pun akhirnya membuat suatu proyek yang bertajuk Plastikologi. Proyek Plastikologi ini merupakan yang pertama kali ada di Bali, bahkan di dunia. Karena pengalaman itu terjadi di saya juga gitu. Memori kecil saya hidup di desa, ngambil air bisa langsung diminum, tapi ketika beranjak dewasa persoalan ini terjadi juga gitu di sana gitu, di tempat kelahiran saya orang membuangnya sembarangan juga sampahnya gitu, sehingga mulai tercemar gitu. Nah, itu juga yang mendorong saya untuk mengerjakan, dari memori itu juga yang mendorong saya untuk mengerjakan proyek ini gitu. Keprihatinan akan kampung halaman yang sudah tercemar limbah plastik pada akhir tahun 2010. Bayak mulai serius dengan proyek Plastikologi. Sebelum mengedukasi orang lain akan sampah plastik ini, Made Baya menerapkan kepedulian sampah plastik mulai dari keluarganya. Awalnya memang saya kepikiran proyek ini membuat, kemudian mencari bahannya. Yang paling awal ya apa yang kita konsumsi, setelah itu mau apa gitu. Jadi pertanyaan awalnya seperti itu gitu. Nah, ketika misalnya hari ini seperti saya sampaikan, kita tidak bisa menghindar dari produk yang kita beli berbahan sintetis, plastik itu. Jadi itu yang saya pikirkan awalnya, sementara apa yang dikonsumsi kita lah gitu, anak saya gitu. Kemudian ini mau diapakan ya, selain misalnya hanya dibuang di tempat sampah gitu. Sampai akhirnya muncul ide ini gitu. Jadi awal-awal itu memang menggunakan apa yang kita konsumsi gitu. Jadi kreativitas seperti itu ternyata sangat baik misalnya ditularkan lagi gitu dalam bentuk workshop edukasi gitu. Pelatihan dan edukasi, kedua hal ini yang selalu diterapkan oleh Made Baya. Bahkan, ia rela studio lukisnya yang berada di daerah Guang, Kecamatan Sukawati ini dipenuhi anak-anak yang ingin belajar tentang seni dan menggunakan sampah plastik sebagai media utamanya. Anak-anak yang mengikuti workshop sangat antusias untuk membuat prakarya. Mereka pun berebut sampah plastik untuk dijadikan sebuah karya seni. Unik sih unik, tapi dia tuh menyatakan bahwa nggak harus bisa menggambar gitu kan. Kita bisa dimulai dari awal dulu, dari sampah plastik yang bisa didaur ulang. Dan juga gambarnya yang ini abstrak, contohnya kayak gini nih, walaupun nggak bagus tapi kita usaha dulu. Mulai belajar untuk mendaur ulang sampah dan membuat karya-karya yang belum orang-orang tahu. Di sini saya melihat ada Ganesha yang
dilukis dan tari Bali yang dipopulasi dengan sampah-sampah. Selain di studio miliknya, Made Bayak kerap keliling sekolah-sekolah untuk mengedukasi para siswa tentang bagaimana sampah plastik yang ternyata mempunyai nilai seni yang tinggi. Made Bayak pun berharap suatu hari nanti proyek plastikologi ini menjadi kurikulum di sekolah. Proyek plastikologi Made Bayak telah banyak menghasilkan karya seni yang dipamerkan di berbagai pameran di dalam dan juga di luar negeri. Yang pertama itu di Italia, kemudian ada di Jerman, di Belanda, ada sampai di Amerika pernah, di Australia ada, sama juga rangkaiannya pasti ada workshop. Kalau yang koleksi seri karya itu ada di Volkenkunde Museum di Leiden sama Tropen Museum di Amsterdam. Di dalam negeri sendiri, lukisan plastik Made Bayak kerap dipamerkan di galeri-galeri, seperti salah satu galeri di Bali ini. Lukisan dengan media plastik yang terbilang cukup unik ini membuat kagum salah satu pecinta karya seni asal Chili. The image is really beautiful, but then you can feel that there's a story behind the image, you know, and when you discover that the story is actually really interesting, I'm very well thought, and there's been like a growing process behind it. It makes it even more valuable. He used the plastic, right? We were talking about that because it's very interesting that he has this call about plastic and pollution. Right? Ide kreatif Made Bayak tak berhenti. Ia pun membuat serial karya seni lukis dengan media sampah yang bertajuk New Myth. Saya ingin membuat tentang makhluk mitologi ataupun mitos baru, gitu. Karena yang kita percaya di kebudayaan di Bali itu setiap tempat itu ada penghuninya secara tak kasat mata gitu ya. Jadi kita percaya seperti itu. Jadi seperti di sungai, di jurang itu semua ada penghuninya gitu. Nah, penghuni baru hari ini itu adalah kita bisa lihat warna-warni dari sampah plastik itu yang banyak ada di jurang, di sungai gitu. Jadi makhluk tertentu dengan bentuk-bentuk tertentu itu, tapi badannya dari sampah plastik yang berwarna-warni gitu. Serial mitos baru ini menyandingkan budaya Bali dengan sampah plastik yang juga menggunakan pewarna alami dari buah-buahan serta rempah, seperti buah beri, buah naga, dan kunyit yang ada di sekitar studio Made Bayak. Perhatian dan kepedulian seorang seniman yang juga musisi bernama lengkap Made Mulyana tentang sampah plastik ini mengajarkan bagaimana cara diri sendiri bijak dalam menggunakan plastik di kehidupan sehari-hari. Plastik atau bahan sintetik yang sudah kadung ada tercecer di tanah, di sungai, di selokan, bahkan di lautan gitu. Itu memerlukan penanganan yang luar biasa gitu. Nah, proyek seperti ini dia menjadi bagian kecil atau api-api kecil dengan kegiatan yang sederhana seperti ini gitu. Kemudian ketika kegiatan ini membesar, kesadarannya membesar, itu mudah-mudahan di suatu hari itu ada sebuah solusi yang cukup kompeten ya untuk menjawab persoalan ini gitu, sehingga keadilan terhadap lingkungan itu tercapai gitu.